Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Kali ini saya akan mengulas asesmen di ruang kelas 11 SMAN 2 Malang. Kali ini saya akan membahas identitas modul ajar yang digunakan oleh guru Pamong untuk mengajar. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 fase F dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dan membaca berbagai tipe teks, baik itu non-fiksi maupun fiksi, di berbagai media cetak ataupun elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan juga non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama yang akan saya ulas yaitu membaca karya ilmiah tentang konservasi alam untuk memahami sistematikanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketiga bagian dari sistematika karya ilmiah. Mari kita ulas yang pertama, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru Pamong. Adapun tujuan pembelajaran ini sebagai patokan utama untuk dilanjutkan membuat atau menyusun asesmen pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran di sini sangat penting berperan kelancaran atau kesuksesan asesmen yang dibuat. Tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru Pamong menurut saya tidak memenuhi kriteria perumusan ABCD, audience, behavior, condition, dan juga degree. Alasannya yang karena pada tujuan pembelajaran tidak tercerminkan objek siapa yang ingin dituju, misalnya seperti peserta didik. Sebaiknya dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat kata peserta didik ataupun siswa untuk memperjelas personal yang dituju. Kemudian yang kedua, dalam tujuan pembelajaran juga tidak tercerminkan behavior atau pengalaman atau tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian di tujuan pembelajaran juga tidak tercerminkan condition atau kondisi nyata yang terjadi ketika peserta didik belajar atau akan belajar dalam kegiatan hari ini atau hari itu. Kemudian yang terakhir, tidak ada degree. Degree di sini yaitu tingkatan atau taraf tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru Pamong hanya tercerminkan bahwasannya entah siapa yang harus membaca sebuah karya ilmiah tentang konservasi alam, kemudian untuk memahami sistematikanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketiga bagian dari sistematika karya ilmiah. Tidak tercerminkan kompetensi apa yang akan dilakukan atau yang akan diperoleh oleh peserta didik, dan kegiatan seperti apa jelasnya masih belum tergambarkan dengan jelas. Selanjutnya kita masuk kepada inti modul. Yang pertama yaitu materi yang akan diajarkan kepada peserta didik tentang berperan dalam konservasi alam Indonesia lewat karya ilmiah. Mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam. Jenis asesmen yang digunakan oleh guru di sini yaitu asesmen formatif selama proses pembelajaran berlangsung. Bentuk asesmen formatif yang digunakan, tekniknya berupa tes tulis dengan instrumen asesmen soal lisan, uraian, dan juga disertai kunci jawaban. Baik, kita akan bedah satu persatu. Pada jenis asesmen yang digunakan di sini tergambarkan atau dalam modul ajar dan dalam kegiatan pembelajaran pertama tidak ada terlihat asesmen formatif di awal pembelajaran atau asesmen diagnostik yang memetakan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya ataupun kebutuhan belajar mereka, sehingga pada saat pengelompokan belajar pun guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen, tidak berdasarkan karakteristik, kebutuhan ataupun kemampuan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian asesmen yang digunakan pada pembelajaran pertemuan pertama berupa asesmen formatif yaitu tes tulis. Di sini bentuk asesmennya berupa tes tulis yang hanya satu tingkat kesulitan. Tidak ada beberapa tingkat kesulitan yang
menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, melainkan semua peserta didik diberikan tes yang sama yaitu berupa tes tulis. Kemudian instrumen dari asesmen sudah selaras apabila tes tulis, berarti instrumennya yaitu soal isian dan uraian disertai kunci jawaban. Namun dalam bentuk asesmen ini yang kurang yaitu guru tidak menyertai dengan pedoman penskoran atau pedoman pembobotan, sehingga pada saat penilaian guru hanya memberikan poin sesuai dengan kemauan atau pada saat guru ingin memberikan nilai tersebut. Tidak ada pedoman setiap soal itu kriterianya benarnya berapa, bobotnya itu tidak ada. Gambaran yang ada dalam modul ajar guru Pamong yang telah dilaksanakan yaitu asesmen, teknik penilaiannya berupa tes tulis, bentuk instrumennya tes isian singkat dan uraian luas, kemudian disertai dengan kunci jawaban. Kunci jawaban di sini hanya sebagai referensi karena di sini ada uraian luas sehingga guru Pamong lebih memiliki validasi kebenaran dari kunci jawaban tersebut. Di sini hanya saja tidak disertai dengan pedoman perskoran setiap soal dengan kriterianya. Adapun bentuk asesmen yang digunakan seperti yang telah digambarkan pada Silandia, yaitu berupa LKPD. Soal yang pertama ini berupa isian singkat. Peserta didik diminta untuk mencari arti dari setiap kata, dari kata sedimen sampai abiotik. Kemudian pada soal nomor 2, peserta didik diberikan tes tes tulis berupa uraian luas. Ada 10 soal lebih di sini. Peserta didik diminta untuk mengerjakan secara kelompok. Selanjutnya kita akan bahas kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik. Setelah saya melakukan pengamatan pada modul ajar dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong, menurut saya asesmen yang diberikan memang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang beragam di kelas 11F. Hal ini dibuktikan tingkat kerumitan soal tidak beragam dan hanya menggunakan satu jenis tingkat kesulitan yang harus dikerjakan oleh semua peserta didik. Namun, guru Pamong mempertimbangkan tingkat kesulitan soal tersebut yang disamaratakan untuk semua peserta didik pada tahap perkembangan fase F jenjang SMA kelas 11 sampai 12 dengan usia kronologis 17 sampai 23 tahun dan usia mental di atas 10 tahun. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa satu jenis tingkat kesulitan soal cukup dan mampu untuk dikerjakan oleh peserta didik pada tahap perkembangan fase F. Kemudian kita akan membahas kesesuaian asesmen yang diberikan oleh guru Pamong dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Setelah saya mengamati modul ajar dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong, asesmen yang diberikan kepada peserta didik kelas 11 belum menunjukkan kesesuaian lingkungan budaya dan karakteristik lingkungan peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan pemberian contoh karya tulis ilmiah sebagai bahan asesmen yang berjudul Status Kondisi Terumbu Karang di Teluk Ambon. Membuat peserta didik kurang memahami isi dari karya tulis ilmiah tersebut karena mereka belum pernah mengunjungi Teluk Ambon dan lingkungan peserta didik yang jauh dari daerah terumbu karang. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman sebagian peserta didik dengan istilah yang digunakan dalam asesmen. Seperti ada beberapa peserta didik yang masih belum mengenal istilah konservasi, kemudian belum mengenal istilah-istilah Latin yang ada dalam karya tulis ilmiah konservasi alam yang dibuat sebagai bahan masalah untuk dipecahkan oleh peserta didik. Sehingga menurut saya, contoh karya tulis ilmiah yang seharusnya disajikan dalam asesmen harus sesuai dengan lingkungan dan budaya peserta didik. Misalkan karya tulis ilmiah tentang permainan bantengan Malang, kemudian karya tulis ilmiah yang bertema dengan lingkungan peserta didik di daerah Malang. Hal ini memungkinkan peserta didik lebih memahami soal dan mengerjakan soal yang tingkat kesulitannya seragam tersebut dengan baik, karena mereka sudah paham apa yang diteliti dalam karya tulis ilmiah tersebut.
Selanjutnya yang ketiga, kesesuaian asesmen dengan aspek kemampuan peserta didik. Asesmen yang diberikan kepada peserta didik kelas 11 belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan teknik tes tulis dan instrumen asesmen yang berupa soal isian dan uraian tidak memiliki tingkat kesulitan yang beragam menyesuaikan kemampuan peserta didik. Sedangkan dalam satu kelas tersebut, kemampuan peserta didik itu beragam. Hal ini dibuktikan beberapa peserta didik kesulitan mencari jawaban soal dan harus meminta bantuan Google untuk menjawab soal tersebut. Bahkan ada beberapa peserta didik yang malas mengerjakan sehingga mengandalkan anggota kelompoknya. Hal ini membuktikan bahwa asesmen yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik yang beragam dalam kelas 11. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa guru sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian dari kegiatan asesmen yang menunjukkan kesesuaian pemberian ruang bagi peserta didik dan guru untuk memberikan umpan balik tercermin pada saat melakukan penilaian setelah pengerjaan soal tes tulis. Jadi, umpan balik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dilakukan secara satu kesatuan dengan proses pemberian nilai hasil pengerjaan soal peserta didik. Guru meminta peserta didik untuk mengakses media Mentimeter, kemudian peserta didik menuliskan jawaban yang telah dikerjakannya tadi. Kemudian, guru mengkoreksi bersama peserta didik dari semua jawaban yang telah dikirim ke Mentimeter. Guru memberikan umpan balik atas setiap jawaban peserta didik yang sudah dikirim ke Mentimeter, baik itu berupa kritik, saran, dan motivasi kepada peserta didik. Nah, setelah itu guru memberikan skor kepada setiap soal yang benar. Skornya berupa 20, semua soal disamakan rata 20, namun di sini terlihat tidak ada kriteria yang memenuhi pada setiap nomor-nomor soal. Harusnya ada pedoman penskoran seperti itu. Jika saya menjadi guru di kelas 11 tersebut, saya ingin melakukan beberapa hal untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan asesmen pembelajaran di awal atau asesmen diagnostik. Ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Selain itu, saya ingin mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik dan mengetahui profil lingkungan belajar peserta didik. Informasi tersebut nantinya saya gunakan untuk memetakan peserta didik dalam kelas sesuai tingkat kemampuan masing-masing anak. Misalnya saya temukan 3 tingkat kemampuan dalam kelas 11, maka saya akan kelompokkan menjadi tingkat kemampuan belajar mahir, kurang mahir, dan juga belum mahir. Kemudian setelah itu saya akan membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dimulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi dan kompetensi yang telah ditentukan tiap tahap perkembangan dalam capaian pembelajaran. Maka dalam hal ini saya merumuskan tujuan dari capaian pembelajaran, kemudian membuat asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, gaya belajarnya, sehingga mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Dan yang terakhir, menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, saya mempertimbangkan gaya belajar peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik yang sesuai dengan strategi pembelajaran seperti apa. Kemudian langkah yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas asesmen, saya mulai memberikan penjelasan materi yang kontekstual. Artinya materi yang memang berada di lingkungan peserta didik sehingga peserta didik dapat mengamati langsung materi tersebut, dapat merasakan langsung materi tersebut dengan memberikan contoh materi yang holistik. Maksudnya ini materinya menyeluruh, tidak terpotong-potong dan dapat langsung diamati oleh peserta didik di luar dinding belajar atau di lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengamati secara langsung di luar dinding kelas maupun di lingkungan mereka, seperti saat pemberian materi teks karya tulis ilmiah. Maka saya akan memberikan contoh karya tulis ilmiah tentang konservasi jembatan sawah jajar, karya tulis ilmiah permainan bantengan yang menjadi domestik daerah Malang, dan lain sebagainya.
Kemudian saya meminta peserta didik untuk mencari karya tulis ilmiah sesuai minat mereka. Apabila mereka menyukai musik, maka carilah karya tulis ilmiah tentang musik. Apabila mereka menyukai olahraga, maka carilah karya tulis ilmiah tentang olahraga. Hal ini saya lakukan agar peserta didik lebih berkembang sesuai lingkungan budaya mereka dan menyalurkan minat mereka. Setelah itu, barulah saya memberikan instruksi pengerjaan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian langkah yang keempat, asesmen yang saya berikan sesuai dengan pemetaan kelompok belajar yang telah dibuat di awal pembelajaran. Saya menyediakan beberapa asesmen sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Untuk kelompok belajar mahir, maka saya akan instruksikan untuk mengevaluasi dari segi struktur, apakah sesuai dengan struktur KTI, kaidah penulisannya, serta kebutuhan serta kesalahan yang terdapat dalam KTI tersebut. Sedangkan untuk kelompok belajar kurang mahir, maka saya instruksikan untuk menentukan struktur apa saja yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut, serta kaidah bahasa yang digunakan. Kemudian untuk kelompok belum mahir, saya menginstruksikan untuk menemukan struktur dan kaidah bahasa yang ada pada KTI tersebut. Tingkat kesulitan dapat terlihat dari penugasan yang mereka kerjakan. Kemudian yang kelima, selanjutnya strategi pembelajaran yang diberikan pada setiap kelompok belajar juga berbeda. Untuk kelompok belajar mahir, saya hanya perlu menginstruksikan untuk berdiskusi dan mengerjakan secara mandiri dengan memfasilitasi seluruh peserta didik mengakses internet dan sumber rujukan lainnya. Sedangkan untuk kelompok belajar kurang mahir, saya menginstruksikan untuk belajar kelompok sambil lalu membimbing dengan intensitas yang jarang, sesekali melihat hasil pengerjaan dan memberikan bantuan. Kemudian untuk kelompok belajar belum mahir, saya menginstruksikan dengan belajar kelompok dengan mendampingi dari awal pengerjaan sampai mereka dilepas secara pelan-pelan apabila sudah paham. Kegiatan yang saya lakukan di atas menurut saya sudah dapat mengakomodir keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, langkah-langkah yang saya jelaskan tadi dapat memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik serta kemampuan peserta didik yang diakomodir di setiap langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seperti ini juga dapat disebut dengan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih, sekian penjelasan pengulasan asesmen yang dilakukan oleh Guru Pamon di kelas 11 SMAN 2 Malang oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.